Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kisruh di tubuh PBNU betul-betul berlanjut sampai hari ini sahabat. Sudah ada nama yang keluar sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Tanfisiyah Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Sulpa Mustafa ya. Luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Cuma banyak yang luput dari pelaksanaan acara pleno ini. Yang pertama saya kira memang sudah pasti itu melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal yang kedua sudah pasti bahwa kelompok ini adalah kelompok yang dipertanyakan ke-NU-nya, apapun alasan mereka dan dari manapun mereka berasal. Sebab tidak lagi mendengar yang namanya kiai sepuh, tidak lagi mendengar yang namanya mustasar, dan apalagi yang namanya harus bawa, itu tidak mungkin didengar oleh mereka ini. Karena itu saya mengatakan bahwa mereka-mereka ini tidak dalam kerangka untuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama, tapi ingin menguasai Nahdlatul Ulama. Kelihatan dari orang-orangnya. Saya memang curiga bahwa puncak sakit hati daripada para orang tua kita ini yang melakukan pleno itu tak kala Abah Lutfi bin Yahya dibekukan kepengurusannya. So memang ya Bahro Isam ini sangat dekat dengan Abah Lutfi. Padahal kan dari situ sebenarnya cikal bakal penguasaan NU itu sudah terlihat. Apalagi dia membuat yang namanya Jatma Aswaja kan, sudah jelas-jelas sekali itu. Nah inilah embrionya sahabat. Tapi banyak yang luput dari pemberitaan bahwa sesungguhnya rapat pleno ini tidak saja melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tapi juga menegaskan bahwa para pengurus di Nahdien sudah muak dengan Roy Sam ini. Terbukti dari peserta yang hadir. Bisa dibayangkan itu kosongkan kursinya itu. Dari mustasar saja yang jumlahnya 29 orang, itu yang hadir hanya 2 orang. Artinya ada 17 orang yang tidak hadir. Kemudian dari Surya yang harusnya itu 53 orang yang hadir, tapi yang datang hanya 19 orang sahabat dari 53 orang. Kemudian dari Akwan itu seharusnya pesertanya 40 orang, tapi yang datang hanya 7 orang. Ya luar biasa merosotnya sebenarnya kepercayaannya terhadap Kiai Miftahul Akhyar ini. Artinya dalam posisi ini Kiai Miftahul Akhyar sesungguhnya sudah kehilangan muka. Dia tidak dipercaya lagi oleh orang-orang NU. Orang NU yang ada di kepengurusan hari ini lebih percaya kepada pendapat para sepuh yang rapat di Tebuireng khususnya. Lalu kan sebenarnya rapat pleno itu harus juga dihadiri oleh pengurus Tanfisiyah. Dari pengurus Tanfisiyah itu jumlahnya 62 orang, yang hadir hanya 21 orang. Salah satunya di situ Gus Ipul. Hadirlah Gus Ipul ya. Bayangkan Gus Ipul seorang menteri sosial yang seharusnya dia berjibaku mengurusi banjir, bencana, justru menghadiri acara yang menurut saya tidak penting-penting banget. Apalagi ini yang acara melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dia tinggalkan itu bencana, dia tinggalkan posko bencana, dia tinggalkan urusan-urusan negara untuk hadir di sini. Lalu di NU itu ada 18 lembaga sahabat, yang datang hanya 5 lembaga. Betapa pertemuan ini sangat tidak legitimit. Belum lagi badan otonom, ada 14 orang, yang hadir hanya 2. Lembaga itu ada 14 lembaga, yang hadir hanya 2 lembaga. Salah satunya yang hadir saya lihat Hovifa Indah Parawansa yang sampai hari ini masih mengklaim dirinya sebagai ketua umum Muslimat, padahal kan sudah selesai masa kepengurusannya.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya yang hadir dalam pertemuan ini hanya sekitar 25% ya, 9. Sangat kecil. Dari 160 peserta yang seharusnya hadir, yang hadir itu hanya 56 orang. Silakan sahabat-sahabat berhitung sendiri. Dari sini sudah kelihatan bahwa legitimasi Rois Am ini sudah tidak ada lagi. Artinya secara jamiah ini sudah game over, sahabat. Masih lebih banyak orang-orang NU, orang-orang tua kita yang ada di tingkat kepengurusan yang menghargai fatwa daripada para sepuh Kiai NU. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Oleh karena itu, saya bisa memastikan bahwa kepengurusan yang baru dibentuk oleh Mbah Rois Awam ini tidak akan ada gunanya, sahabat. Tidak mempengaruhi sama sekali kepengurusan Gus Yahya. Karena legitimasi masih ada di Gus Yahya. Nah, ini penting, saya kira informasi ini di blow up supaya cabang-cabang tahu, pengurus-pengurus PW tahu, dan secara luas warga NU tahu bahwa di Nahdlatul Ulama, di kepengurusan pusat itu masih lebih banyak orang-orang tua kita yang mendengar fatwa daripada ulama sepuh. Nah, di sini bisa ditakar seperti apa posisi Kiai Miftahul Ahyar hari ini. Sudah tidak punya wibawa sama sekali. Habis dia. Kosong kursinya. Kasihan sekali. Dan ini mau nampar diri sendiri ini kalau begini, sahabat ya. Saya kira demikian, sahabat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada sahabat-sahabat perimbangan ya. Karena sudah beredar pernyataannya Kiai Sulpan Mustafa itu, yang sudah sangat percaya diri sebagai PLT. Ini semua orang-orang haji mumpung, ini semua memanfaatkan situasi yang ada sebagai batu loncatan. Dan memang pada prinsipnya kalau kita melihat orang-orang ini semua dekat-dekat semua dengan Mbak Lawi ini, buka-bukaan saja. Ya, inilah merupakan pintu masuk untuk menyelesaikan juga mungkin kasus Mbak Lawi ya, karena selama ini secara sosial Mbak Lawi ini diuntungkan oleh kelompok Kiai Miftahul Ahyar. Kalau di kelompok Gus Yahya, saya kira memang mereka sudah pada yakin bahwa nasabnya kelam Mbak Lawi turunkan. Cuma kan secara institusi tidak mungkin Gus Yahya mau memproklamirkan itu. Tapi kita-kita ini yang di bawah bisa menangkap situasi yang ada sebenarnya terkait soal Mbak Lawi. Jadi ini saling terkait sebenarnya semuanya. Banyaklah kepentingan di sini. Tapi yang penting bahwa video ini mau menegaskan bahwa yang namanya Kiai Miftahul Ahyar itu sudah tidak memiliki legitimasi lagi sebagai seorang Rois Am di Nahdlatul Ulama. Sudah banyak orang yang tidak percaya dia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.